Cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Cause to the ones that keep the passion, respect. Oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Wijayanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Di sini untuk memenuhi tugas saya dalam modul 2.3, saya berperan sebagai observer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ningsih. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro dari SMA Negeri 1 Kalitidung. Di sini saya sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Zainanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro. Dalam kegiatan kali ini, saya akan berperan sebagai coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam, Mbak Indi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Keluarga juga baik? Sehat, alhamdulillah, sehat. Anak yang pertama sudah kelas berapa? Sudah kelas 5 Pak. Oh gitu. Alhamdulillah, kalau keluarga sehat kita sehat. Baiklah, Bu Ayu, saya dengarkan jenengan mau melakukan coaching. Nah, apakah itu benar? Oh iya Pak, memang rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan saya Pak. Nanti beliaunya sudah menelepon saya dan dia meminta waktunya untuk mengancing dia. Katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapi Pak. Oh gitu. Sebelum melakukan coaching, kita mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Dengan senang hati Pak, karena ini akan membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching saya Pak. Oh gitu. Jadi begini Bu Ayu, nanti saya akan menilai Bu Ayu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bu Ayu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, seperti pemetaan, proses, maupun memaksimalkan potensi. Siap Pak. Oke Bu Ayu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada jenengan pada sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bu Ayu itu bersedia? Oke, siap Pak. Bersedia. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan nanti pada saat coaching bersama teman-teman jenengan? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya ini Pak. Mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan di grup coaching. Wah, bagus sekali kalau begitu. Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini bisa meningkat Pak. Oke, untuk membantu Bu Ayu, nanti akan saya berusaha untuk mengamati proses dari Bu Ayu coaching tersebut itu sudah benar apa belum gitu ya. Ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang publik juga seperti ini Pak. Gitu. Kemudian selain mendengarkan aktif, apakah ada kompetensi yang lain yang ingin dicapai Bu Ayu? Mengajukan pertanyaan itu Pak yang terbuka supaya bisa menggali dan menemukan solusi pada coaching saya Pak. Oh gitu. Nanti akan saya coba lebih fokus untuk mengamati kegiatan coaching jenengan pada kompetensi mendengarkan aktif dari diskusi coaching tersebut gitu Ibu Ayu ya. Iya Pak. Terus untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu ingin seperti apa ya? Kira-kira seperti apa yang ingin jenengan kembangkan lebih lanjut untuk tujuan coaching tersebut? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oh gitu. Baiklah kalau begitu Bu Ayu, nanti setelah ini jenengan silahkan istilahnya bercoaching sama teman jenengan.
Nanti saya hanya sebagai pendengar, jangan istilahnya nggak enak atau seperti apa, jangan silahkan berdiskusi sama temannya. Nanti saya amati, setelah itu nanti saya akan berusaha untuk mengobservasi pendengar yang baik yang mana dan yang buruk yang mana. Tidak apa ya Bu Bayu ya? Nggak apa-apa Pak. Oke Bu Bayu, silakan nanti berkonsep. Terima kasih Pak. Langkah 3. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum. Salam Pak Iwan. Selamat siang Bu Ayu. Ya, bisa saya bantu Pak. Oke, menurut saya Bu, gede repoti sekadap. Nggak apa-apa. Gini Bu, terkait hal yang saya sampaikan kemarin, saya ingin ngobrol dengan jenengan, curhat terkait dengan permasalahan yang ada di kelas. Jadi menurut Pak Iwan tadi ini apa yang ini Pak Iwan harapkan dari obrolan ini Pak? Ya, yang saya harapkan dari obrolan pada kali ini tuh saya mendapatkan sebuah alternatif solusi pemecahan masalah yang saya alami Bu, di kelas terkait dengan siswa-siswa saya. Masalahnya apa Pak? Gini, akhir-akhir ini siswa saya itu kurang antusias dalam belajar di kelas. Selain hal itu, siswa-siswa saya itu juga antusias dalam mengerjakan tugasnya itu rendah. Kira-kira dari satu kelas itu ya juga hanya sekitar 40% ya yang mengerjakan tugas. Menurut Pak Iwan, hal apa yang saja yang membuat mereka ini kurang antusias Pak dalam kita belajar Pak Iwan? Kalau saya berpikir itu ya barangkali dalam saya mengajar itu terlalu istilahnya itu terlalu monoton. Saya tidak hanya memberikan sebuah penjelasan, istilahnya ya teacher center lah. Saya kurang juga memperhatikan apa yang diharapkan oleh anak didik saya. Mungkin seperti itu. Kira-kira apa saja yang membuat mereka ini kurang Pak antusias? Dalam sebuah pembelajaran, mungkin anak-anak itu pasti mendapatkan sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka, menyenangkan bagi mereka itu dalam konteks terkait dengan mungkin ya belajar sambil bermain, belajar sambil menonton video, istilahnya agar mereka itu tidak merasa bosan dalam proses belajar itu. Atas pendapat yang ini Pak. Lalu menurut pendapat Pak Iwan, apa yang bisa membuat ini masih dan tidak bisa dalam belajar? Menurut saya gini, siswa itu akan merasa nyaman dalam belajar ketika kebutuhan mereka itu terpenuhi. Misalkan seperti minat belajar mereka seperti apa, terus apa yang diharapkan dari sebuah pembelajaran itu seperti apa bagi siswa-siswa itu. Maka dari itu saya berpikir bahwa proses pembelajaran saya itu membutuhkan sesuatu yang bisa mencukupi dari kebutuhan peserta didik itu. Contohnya dengan ketika anak-anak jenuh dalam waktu pembelajaran, kita bisa menyisipkan sebuah ice breaking, terus permainan-permainan kecil lah, atau bahkan bisa menerapkan teori atau stop itu untuk mengembalikan lagi posisi pikiran mereka dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin seperti itu. Lalu mengenai tugas ya Pak, apakah penyebabnya anak kurang antusias menentukan tugasnya? Mungkin barangkali
bisa juga terkait dengan tugas itu karena kebetulan saya kan juga merangkap merangkap operator lah di sekolah itu. Jadi anak-anak itu sering saya tinggal, jadi ketika saya tinggal itu ya saya kasih tugas kayak gitu mungkin. Jadi sehingga anak-anak itu merasa jenuh, kurang antusias kayak gitu mungkin. Pak Iwan menggunakan sumber belajar apa saja yang kamu suka? Nah, sumber belajar itu selama ini saya hanya menggunakan teks yang dipegang oleh siswa itu. Iya. Ketika sumber lain, Pak? Mungkin ada sumber lain itu, seperti buku-buku di perpustakaan dan video-video YouTube itu bisa digunakan untuk sumber belajar. Seperti juga ketika sekarang itu kan ID belajar itu kan marak untuk digunakan, mungkin itu bisa digunakan untuk membangkitkan minat dari siswa tersebut dengan memasukkan Jamboard, terus Google Form dan lain sebagainya, itu untuk meningkatkan antusias siswa dalam mengerjakan tugas. Mungkin seperti itu. Betul sekali Pak Iwan. Saya yakin nanti bila Pak Iwan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, itu pasti membuat guru ini lebih antusias dalam belajar. Betul. Sekarang rencananya Pak Iwan itu menyelesaikan masalah ini? Mungkin ke depan berdasarkan hal tersebut saya akan merancang sebuah rencana pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya dan sebelum melaksanakan pembelajaran itu saya harus mengetahui apa saja kebutuhan mereka. Bisa saja dari minat belajar, terus penyiapan lingkungan kelas yang baik, seperti itu dalam depan. Jadi intinya adalah saya akan merencanakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Bagus sekali Pak Iwan. Kira-kira ini rencananya Pak Iwan tadi apakah bisa membantu siswa untuk membuat anak ini menjadi termotivasinya belajar itu menjadi lebih antusias? Menurut saya jika dengan melaksanakan apa yang saya sampaikan tadi itu bisa untuk meningkatkan motivasi anak, karena sebelum kita melakukan sebuah pembelajaran kita sudah tahu kira-kira kebutuhan anak ini itu minat belajarnya tergolong atau termasuk dalam apakah menonton video, apakah dengan bermain, apakah dengan membaca buku dan lain sebagainya. Jadi ke depan anak-anak itu akan saya kelompokkan dan akan saya beri pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan si anak-anak tadi. Kalau boleh tahu Pak, cara begini ya 1-10, kira-kira berapa tingkat keberhasilan metode tersebut? Terkait dengan keberhasilan metode tersebut, saya tidak mengharapkan itu berhasil 100% karena saya juga manusia biasa. Tapi harapan saya dengan penggunaan metode tadi, harapan saya itu bisa menyentuh di angka 8 lah paling tidak, minimal 8 lah. Mungkin minimal. Kira-kira gini, siapa yang bisa membantu Pak Iwan dalam menyusun rencana? Menurut saya itu keberhasilan sebuah pendidikan itu harus terpenuhi dari beberapa unsur. Misalkan dari satu harus melihat dari kondisi siswa itu sendiri. Yang kedua kita harus melihat kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu kaitannya dengan lingkungan rumah, orang tuanya bagaimana dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu rekan-rekan guru. Rekan-rekan guru kita harus berkomunikasi terkait dengan pembelajaran itu untuk meningkatkan kemampuan kompetensi dari saya. Berikutnya yaitu tidak lupa kabarnya yaitu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku yang bertanggung jawab di sekolah tersebut. Alangkah baiknya kita juga melakukan refleksi atau meminta saran
demi kemajuan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi nggak cuma dari sekolah saja ya Pak, Enggak. dari keluarga, masyarakat juga pengaruh juga ya Pak. Betul, betul. Nah, dari pembicaraan ini sebenarnya Pak Iwan ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Iwan hadapi. Iya. Lalu kalau kita tahu kenapa kata Pak gimana Pak menjalankan rencana ini? Sebuah komitmen yang akan saya laksanakan ke depan, yaitu saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswa saya. Misalnya dengan menggunakan satu, memanfaatkan PowerPoint, terus menonton video, terus anak-anak itu kan suka bermain HP. Dan rencana saya ketika di sekolah itu membawa HP tapi tidak untuk bermain, bisa saya gunakan untuk saya membagikan link, Jamboard, saya kasih pertanyaan, terus saya menggunakan Google Form dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi anak-anak pegang HP itu biar bermanfaat untuk dirinya. Bagus sekali Pak Iwan. Saya sangat mendukung. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Pak Iwan. Amin. Silakan semangat selalu menjadi muridnya ya Pak ya. Iya Bu, siap. Bagaimana Bu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah, lega Pak. Lega ya? Dan bisa membantu saya menemukan solusinya. Gitu. Kalau saya amati tadi prosesnya itu cukup lancar setelah melakukan coaching. Perasaan itu selain lega apa ya? Bisa meningkatkan coaching saya Pak. Iya. Artinya Iya. Terus selain lega, perasaan istilahnya senang, membantu teman, itu kan sebuah ungkapan diri sendiri. Kita juga istilahnya dalam membantu teman kan ada perasaan simpati atau gimana tentang permasalahan yang dia tampung, terus kita bisa memberikan intinya itu sebuah solusi kan rasanya nyaman gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kalau saya tadi amati, dua itu sudah melaksanakan istilahnya prinsip coaching itu dengan beberapa metode, dengan alur kita dengan sudah benar dan sudah baik. Terus mulai dari tujuan, identifikasi masalah, terus reaksi, dan juga ada yang namanya itu tanggung jawab. Itu sebenarnya dua itu sudah melakukan itu semua. Yang saya ingin tanyakan lagi, nah, kira-kira Bu Ayu, kompetensi apakah yang ingin jenengan kembangkan setelah coaching ini bersama teman jenengan itu? Ingin setelah selesai ini jenengan yang mau kembangkan itu apa gitu? Setelah kehadiran benar, Iya. selain itu membuat ini Pak, pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Oh gitu. Secara umum itu semuanya sudah berjalan lancar Bu Ayu. Semoga kedepannya itu tambah baik lagi. Mungkin kalau boleh saya sampaikan intinya itu observasi saya di boleh Bu. Jadi nggak apa-apa Pak, saya senang hati. Karena manusia itu kan bukan tempatnya sempurna, makanya mungkin observasi saya juga salah juga bisa, dan mungkin benar juga bisa, kan kita tidak tahu. Nah, setelah saya melakukan observasi terhadap coaching panjenengan itu, yang pertama menurut saya yang perlu istilahnya jenengan perbaiki itu pada waktu panjenengan itu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu mungkin lebih bisa istilahnya memahami permasalahan yang ada pada coaching, terus secara cepat jenengan bisa menyimpulkan masalah-masalah itu
terus si coachnya itu dipancing. Nah, tadi sudah dipancing sama ibu, tadi bisa dipancing lagi agar coachnya itu memberikan istilahnya ide-ide kreatif atau alternatif yang baik buat permasalahan dia. Itu ibu ya. Oh iya. Terus yang ingin saya bicarakan lagi, setelah kita melakukan coaching itu kan biasanya ada kegiatan. Kalau kita melakukan kegiatan itu kan ada yang namanya refleksi. Nah, refleksi kita dalam diskusi kali ini adalah satu yang pertama, yaitu kita sudah melakukannya dengan baik. Hanya saja mungkin Bu Puji perlu menekankan kepada pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi agar si pihak coaching dapat menggali istilahnya kemampuannya sendiri untuk menghadirkan sebuah solusi, gitu kan. Terus lagi Bu Wahyu, semoga diskusi saya sama jenengan itu dapat memberikan manfaat terhadap jenengan dan juga bermanfaat terhadap saya. Gunanya adalah menambah wawasan dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat kita di sekolah kita maupun di masyarakat. Itu mungkin. Kalau tidak ada lagi, saya mohon pamit. Bila mana ada observasi salah atau kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu Ibu Wahyu ya. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Bu Wahyu. Salam. Look who we are.